Bagian para nabi dan para syuhada tersebut bertanya, ya Rasulullah, ya Allah, itu kelompok siapa? Mereka kok langsung sampai di surga, tidak dihisab, tidak diazab. Lalu ada jawaban, tidak disebutkan yang menjawab siapa, tapi yang pasti itu jawaban dari Allah, disampaikan ke malaikat-malaikat, disampaikan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya? Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Walhamdulillahilladzi ja'ala minal ma' kulla syai'in hayy. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana? Kedinginan enggak? Waduh, apalah dayaku tak sanggup menghangatkanmu. Pak Kiai Subhan, ismukum sahih, Subhan sah? Nah, Pak Kades, para asatis, para kiai, para ajengan, dan yang paling spesial para santri yang ganteng-ganteng, tampan-tampan, setampan apa nih? Nabi Ucup, bukan Nabi Yusuf ini. Dan santri-santri yang gelis-gelis, ayu-ayu, dan semua jamaah masyarakat yang masih bertahan karena cinta kepada Rasulullah SAW. Biarlah hujan jadi saksi. Kayaknya romantis bener ya. Biarlah satu tetes hujan yang turun jadi saksi kalau kita bermaulid karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di hadis itu disebutkan ada dua air yang memadamkan neraka, dua cairan, satu air mata karena takut kepada Allah, yang kedua air keringat dan darah yang mengalir saat berjuang fisabilillah. Tapi itu bab memadamkan api neraka. Ternyata dalam hadis Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud ini sezaman dengan Imam Bukhari, Imam Tirmizi, bahkan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, menyebutkan bahwa nanti di akhirat para nabi, para syuhada, siddiqin, sholihin, dan iri melihat sekelompok orang yang mereka tidak tahu dengan adanya hisab, tidak tahu adanya azab, tidak tahu adanya sirat, tahu-tahu dah langsung masuk surga. Walaisu bi anbiya, tapi mereka bukan nabi, wala syuhada, bukan juga yang meninggal fi fisabilillah. Kita tes ini ya. Halo, tes. Mana yang lebih sahih? Ayo maha asah, haza wala haza. Sampai di mana tadi? Ya. Lalu sebagian para nabi dan para syuhada tersebut bertanya, ya Rasulullah, ya Allah, itu kelompok siapa? Mereka kok langsung sampai di surga, tidak dihisab, tidak diazab. Lalu ada jawaban, tidak disebutkan yang menjawab siapa, tapi yang pasti itu jawaban dari Allah, disampaikan ke malaikat-malaikat, disampaikan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya?
hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka yang tidak dihisab itu, halo, ini yang gelis-gelis ini ramai benar ini ya. Lagi ngeliat yang mana? Cakepan itu apa itu? Lebih tampan yang ono apa Pak Kades? Ya iyalah, itu belum punya gaji, itu udah punya gaji. Kalau sama itu menikah, lapar dikasih doa. Allahumma ya Allah lapar. Kalau sama beliau dikasih nomor rekening. Jadi apa jawabannya? Hum al-mutahabuna fiyya. Mereka yang tidak dihisab, tidak diazab, nggak tahu mereka ada siksaan, nggak tahu mereka ada mizan, timbangan, ada hisab. Mereka itu mutahabbuna fiyya. Mutahabbun, ayo yang banat, apa arti mutahabbun? Nah, saling mencintai beneran. Cowok-cowok jomblo-jomblo, apa arti mutahabbun? Kalau orang Jawa biasanya mutahabbun gitu ya. Al-mutahabbuna dari kata apa? Tahabba, ya tahab, gitu. Memang begitu. Jangan-jangan salah lagi. Al-mutahabbuna fiyya. Fiyya, kalimatnya apa? Fi ada ya, yang mutakallim, yaitu Allah. Itu mereka larut asik syahdu dalam mencintai aku. Jadi satu kelompok nanti, satu kelompoknya minimal 70.000 orang, dan 70.000 bawa lagi 70.000. Mereka masuk surga dan mereka nggak tahu kalau ada. Jadi ada yang tugasnya kayak KPK. Atau KPK, si pemberantasan korupsi cinta. Ada jaksa, ada pemeriksanya itu. Ada yang nimbang, ada yang nge-audit, ada yang ngecek satu persatu. Itu mereka nggak ngerti, bahkan ada namanya sirat. Coba yang kalian tahu tentang siratal mustaqim apa? Ukurannya berapa? Rambut belah 7 lah, nggak update hadisnya. Itu baru satu hadis. Di satu hadis, hadisnya belum sempurna, hadisnya panjang. Bahwa bahayanya jalan di atas sirat seperti rambut. Rambut bukan dibelah 7, nggak ada hadisnya begitu. Rambut yang tipis begitu, tapi bukan berarti sirat itu rambut. Itu ungkapan majazi bahwa perjalanan sirat itu berbahaya. Karena dalam hadis dikatakan sirat itu ada yang naik, turun, kiri kanannya ada duri. Bukan duri-duri cinta loh ya. Tahu duri cinta nggak? Dia menyakitkan tapi merindukan. Menyakitkan tapi kita kangen mulu gitu ya. Ya preketel, PREET. Tanya sama ibu-ibu tuh ya, sama bapak-bapak ini. Tengkar-tengkar tapi masih tinggal bareng ya kan. Betul nggak Pak? Yang sampai hari ini nggak pernah cekcok sama bininya, angkat tangan. Aneh kasih duit, kalau nggak aneh kasih ini nih. Tapi sumpah demi Allah, Kiai aja nggak berani angkat tangan. Betul Kiai? Ya, Kiai ajengan nggak berani angkat tangan. Kenapa? Lah, yang paling berat diuji urusan rumah tangga ya Kiai sama ajengan. Kenapa? Kiai laku keras. Banyak yang mau istrinya harus punya pertahanan kuat toh. Ya, sesekali harus ngetusin gitu ya. Cemberut-cemberut cinta namanya itu ya.
Jadi sirat itu nggak seperti yang orang ceritakan. Apalagi yang dulu zaman-zaman kita kecil, Kiai, ada buku Alam Barzakh, Alam Akhirat. Isinya apa? Malah pornografi. Ya, di sorga orang nggak pakai baju. Masuk neraka nggak pakai baju, lucu. Tapi itu dinikmati, ternyata itu modus merusak orang-orang yang sekarang sudah jadi bapak-bapak ini biar senang sama pornografi. Ya. Pakai hadisnya benar, pakai hadis Aisyah, tapi maksudnya nggak benar. Sayyidah Aisyah mendengar Nabi berkalam bahwa Nabi SAW mengatakan, nanti manusia di padang mahsyar nggak pakai baju. Kata Sayyidah Aisyah, loh, masa begitu wahai baginda? Apa jawaban Nabi SAW? Boro-boro mikirin baju. Ya, mikirin napas saja sulit. Tapi itu khusus orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengenal, dia nanti dikasih baju. Dan baju terindah itu, Kiai, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa artinya, ayo? Hunna libasul lakum, mereka perempuan itu, istri-istri itu adalah pakaian kamu. Kamu adalah pakaian mereka. Nggak ngerti ya? Kalian nggak ngerti. Ini bapak-bapak ini harus ngerti. Istri kita itu pakaian kita. Orang nggak ngelihat isi dompet sama rekening, yang dilihat apa? Baju. Maka para masyayikh, Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau keluar ke tempat orang, jangan pakai baju lusuh, pakai baju bagus. Kenapa? Supaya kamu tidak dihina. Orang nggak tahu apa yang engkau makan, orang tahunya apa yang kau pakai. Ya, tapi bukan berarti Imam Syafi'i ngajarin kita banyak gaya, bukan. Kalau kita punya barang, ini sering saya kasih pertanyaan, nggak tahu jawabannya di sini sama nggak? Yang enak dikasih pertanyaan tuh cewek-cewek, yang cewek-cewek aja deh. Kalian ngasih hadiah ke ono, ke joglo-joglo. Hadiah nih. Hadiah apa misalnya? Sarung atau kopiah. Kalau kopiah atau sarungnya dipakai, seneng nggak? Kenapa? Merasa itu dia. Satu kali sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, aku suka pakai baju yang bagus-bagus, pakaian bagus-bagus, bagusin rumah, pakai cincin, semuanya disebut. Apakah itu disebut sombong? Apakah itu disebut riya? Ini jawabannya bukan ke kalian. Lalu Nabi nanya, enggak. Apa jawaban Nabi? Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi ala 'abdi. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya hasan. Allah senang melihat ada bekas nikmat Allah tampak dipakai oleh seorang hamba. Ya, jadi jangan cowok-cowok ini jangan jelek-jelek gitu bajunya ya. Itu pakai deodoran nggak keteknya? Hah? Wajib loh pakai. Zaman now, apalagi di daerah Riau. Panasnya, kata orang Jakarta panas. Lebih panas di sini. Makanya Allah malam ini sejuk kan. Ya, menghibur diri sebenarnya itu. Itu ini hujan. Adem ya, bener ya? Saya masih ingat 2 tahun lalu ngisi di kota. Di alun-alun ya. Itu malam-malam panas. Saya mikir, ya Allah ini kok panas bener. Sekarang mikir kok dingin bener. Emang manusia begitu. Khuliqal insan halu'a. Suka ngeluh, suka protes. Dingin protes, panas. Jomblo protes. Sudah punya juga protes. Tanya tuh ibu-ibu, jomblo protes dia, ya Allah kapan aku punya jodoh. Udah dikasih laki, protes lagi, ya Allah kenapa lakiku begini, kenapa kalau tidur ngorok gitu. Kata si suami, dulu kayaknya cantik bener, semuanya harum, sekarang kok bangun tidur baunya apok. Apalagi kenalnya lewat Facebook sama Instagram, TikTok. Aduh, itu didiskon 70%. Jadi wajah aslinya harus lihat langsung. Makanya Nabi SAW
Kalau kita menkhitbah, dianjurkan melihat langsung. Ada yang mau khitbah lagi, Pak? Tahu khitbah nggak? Apa arti khitbah? Bukan khotbah. Khitbah. Khitbah itu memuji Allah, syahadat, sholawat, habis itu melamar. Maka disebut khitbah. Mau nggak dilamar? Jangan sekarang, kiainya masih ngajar. Emang kalian udah siap ngelamar no? Belum ya? Mikirin diri sendiri aja belum beres ya. Apalagi mau nafkahi wajah-wajah yang begitu tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maulid itu hukumnya apa sih? Bid'ah ya? Halo, bid'ah nggak? Orang ono mana tuh? Bunian. Orang Bunian mana tahu bid'ah nggak bid'ah. Paling ikut ngaji. Tapi belakang itu siapa itu? Jangan-jangan orang Bunian. Maulid itu secara harfiah artinya apa? Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wadhaka mauludun maulidun. Oke. Aulid gitu ya. Disuruh melahirkan, Kiai. Maulid itu artinya bisa time, bisa tempat kelahiran, bisa waktu, sama dengan masjid. Masjid itu bisa artinya tempat sujud, bisa artinya waktu sujud. Maka Maulid Nabi Muhammad SAW, kalau tempatnya di mana? Tempatnya di Mekah. Wafatnya? Tahu dari mana? Dapat ilham barusan. Nabi Muhammad SAW lahir, itu yang lahir Muhammad bin Ab, seorang sahabat ya ditanya, lebih tua kamu atau Nabi Muhammad? Hadis Imam Tirmizi, ya. Ibn Qusayf, seingat saya namanya. Lalu apa kata dia? Waktu Abraha masuk ke Mekah, itu namanya apa? Abraha itu siapa? Raja dari Yaman. Dia tersinggung ada orang Quraisy mengganggu gerejanya di Yaman. Pas dia dengar di Mekah itu ada tempat ibadah, dia mau ambil fungsi ibadah di Mekah dipindahin ke gereja Yaman. Maka dibawa tentara bergajah. Apa kata si sahabat ini? Waktu Abraha masuk Mekah, aku kira-kira 5 atau 6 tahun. Udah gede dia. Ini paling kecil berapa, Kiai? SMP itu berapa tuh? 12 ya? 12 udah balik belum? Yang udah mimpi siapa nih? Udah mimpi basah? Udah mimpi basah belum? Udah ya? Ini kalau tidur, ente tidur aja, basah ntar. Mikir jorok mulu ya. Nanti jangan mau belajar ya. Ada wiridan biar mimpi basah, jangan. Nanti tala'ubu syaitan. Dimainin oleh syaitan. Natural aja. Nanti kalian akan dikasih. Ya. Mimpi apa? Mimpi hujan. Allahumma salli ala Muhammad. Kata sahabat ini, waktu perang Fil, perang gajah, aku kira-kira berumur 5 atau 6. Itu Nabi Muhammad baru lahir, Muhammad bin Ab. Tapi beliau mengatakan, kalau nongol, aku duluan. Tapi kalau tuaan Nabi Muhammad SAW, lakinnahu huwa akbar minni. Kalau tuaan Nabi Muhammad SAW. Ini bukti para sahabat mengerti ada sisi zahir Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah, lahir tahun gajah.
Tapi ada Muhammad Nabiullah, Muhammad Nurullah. Ini bedakan ya. Ini walaupun kecil-kecil ente harus tahu. Karena buku pelajaran sekarang banyak yang tidak sahih. Nih kita cek Nabi Muhammad kapan diangkat jadi nabi? 25. Coba mana dalilnya? Kayak orang ono, mana dalilnya? Ya, kalau di bahasa di pesantren di Jawa sono minhum. Kalau di sini orang ono gitu ya. Ya. Mana dalilnya, mana hadisnya yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi umur 25? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. 40? Nggak juga. 40 itu wa bu'itsa fil arba'in. Diutus sebagai Rasul umur 4, tapi jadi Nabi jauh sebelumnya. Tadi baca apa di sini? Asyifa baca apa di sini tadi? Kelompok Maulid. Simti Duror di Bayi apa tadi? Simti Duror? Nggak tahu. Coba mahal kiamnya apa tadi? Ya Nabi salam alaika, terus asyraqal, terus aduh nggak pada hafal, ini wajib nih Kiai. Ini harus ada riadoh khusus biar hafal maulid ini. Minimal mahal qiyam ya. Kenapa? Ini kenapa ada namanya mahal qiyam? Itu mahal qiyam. Berdiri. Imam As-Subki, Taqiyuddin Subki, yang buku anaknya sering dipakai yaitu Al-Asbah wan Nazair. Itu anaknya ya. Ayahnya namanya Taqiyuddin Subki, itu beliau sampai kepada derajat mujtahid. Tapi gabungan antara ilmu zahir dan ilmu rohani. Kata beliau, jika disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, maka dianjurkan untuk berdiri. Kan kita nggak mungkin setiap saat nyebut nama beliau berdiri. Maka ulama-ulama kita mutaakhirin di kalangan ulama generasi terakhir, mulai dari ya, Dardiri, Sakhawi, ya, Barzanji ke belakang sampai kepada Habib Ali Al-Habsyi Simtu Duror, itu kemudian mengajarkan ada khusus berdiri saat menyebut ya Nabi salam alaika atau marhaban marhaban, kita berdiri supaya tidak disebut su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah nonton ini nggak? Ritual manggil hantu. Ada kan? Yang dipanggil nama bukan? Jika hantu aja datang dipanggil namanya, masa Nabi Muhammad SAW nggak datang? Ya, masa orang lebih senang manggil yang nggak jelas, tapi dia tidak mau memanggil yang sangat jelas, Nabi Muhammad SAW. Ini setiap malam maulid saya bacakan kalimat ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah berkalam dalam surat Alam Nashrah. Itu ada kalimat paling penting, wa rafa'na, dan kami wa rafa'na. Coba terjemahin. Halo bocil-bocil. Wa rafa'na. Kami laka, bagimu, dzikrak. Apa arti zikrak? Zikirmu, sebutanmu. Sebutanmu itu apa? Nama. Nah, ini salah satu makna ya. Kami angkat bagimu hai Muhammad sebutanmu, yaitu namamu. Apa maksudnya? Siapa yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka dia ikut diangkat. Karena zikrak berarti ada zakirnya, ada mazkurnya. Zakir yang menyebut kita, mazkurnya Nabi Muhammad SAW. Yang disebut-sebut Nabi Muhammad SAW. Maka yang boleh viral di alam semesta ini hanya Nabi Muhammad SAW. Lalu kok ada orang viral pengajian, dia diikut sertakan dalam kemasyhuran Nabi Muhammad SAW. Jadi kiai-kiai ini nggak boleh berharap masyhur, nggak boleh. Dia ambil tugas warisan Nabi Muhammad SAW, maka pewarisnya Nabi Muhammad dimasyhurkan karena ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bocil-bocil ini yang cantik-cantik, gelis-gelis, tampan-tampan tapi jomblo ini, kalian nggak boleh berharap viral, nggak boleh.
Itu penyakit orang yang mendambakan ingin terkenal, kolbunya anakan wudu, terus jalannya agak diputer-puterin. Nunggu, kalau udah nyampe ayatnya mau selesai baru masuk. Waman adraka rak'atan faqad adrakas shalah. Siapa yang dapat terhitung satu hadisnya toh. Hadisnya apa? Cuma ya diamalin. Hari ini kita pasti banyak maksiat daripada taat. Bahkan dalam taat pun kita maksiat. Maksiatnya orang sholat, sholat itu untuk mengingat siapa? Dalilnya mana? Surat Toha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat, sempurnakan sholat untuk mengingat aku. Coba kalian hitung. Bocil-bocil. Kalian mulai dari awal takbir sampai assalamualaikum, ingat Allah apa ingat apaan? Beneran? Bener? Bener apa enggak bener? Kalian ingat mereka nggak? Itu jual mahal. Terus ingat kiai ya? Ibu-ibu kalau lagi sholat ingat apa, Bu? Tuh kan? Udah macam-macam tuh. Ingat jemuran. Ente ibu-ibu. Sudah 3 kali ente ya. Jangankan orang awam, ustadz aja, kalau sholat belum tentu ingat Allah. Ini bocoran nih rahasia para ustadz. Cukup kalian yang tahu ya. Antara kita aja yang tahu. Nggak usah. Nggak ketahuan. Malu. Ustadz aja, ini mau khotbah nih. Ini pengalaman saya khotbah dulu. Itu sholat sunnah nggak ingat Allah, ingatnya apa? Apa yang mau dibaca nih? Udahlah khotbah, kebawa. Keinget apa kurangnya lagi sholat. Disitulah sejarahnya jadi imam salah. Karena kepikiran apa yang dibaca saat khotbah. Itu ustadz kiai loh. Gimana yang bukan ustadz, gimana yang bukan? Loh kok bisa begitu? Karena mengingat Allah itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Di pesantren yang diajarkan cuma lafaz Allah. Ini mohon maaf. Nama Allah yang tertulis. Bukan nama Allah yang bergetar. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbu bergetar. Itu nggak ada di kitab. Al-Quran hanya nyebut Al-Quran itu fis sudur atau fis sutur. Apa artinya? Fis sudur atau fis sutur. Al-Quran itu yang terjaga di dada atau yang tertulis? Kalau ada orang membakar mushaf Quran, Qurannya hilang nggak? Yang dibakar cuma mushaf, Qurannya nggak hilang. Karena Quran itu kalam Allah. Kalam Allah ini jika pada dirinya itu berupa makna yang tidak berhuruf suara. Ketika Allah turunkan ke Lauh Mahfuz, diturunkan ke langit, diturunkan ke kolbu, lalu ditulis dia berhuruf. Kalau dibaca ada bunyinya. Coba baca bismillah tanpa suara. Nggak bisa kan? Coba Pak, baca bismillah tapi nggak pakai huruf. Mingkem, begitu ya, nggak bisa kan? Berarti ada kalam Allah yang berhuruf suara, itu yang sudah dibaca pakai lisan. Coba handphonenya hari ini sudah bisa baca Quran belum? Ya, YouTube-nya bisa setel Quran 30 juz kan? Masa kolbu kita kalah? Apa yang membedakan kita dengan alat-alat smartphone itu? Smartphone itu nggak punya perasaan, kita punya. Kalau handphone dengerin suara orang ngaji merdu, dia bisa nangis nggak? Bisa, setel suara nangis dong. Yang ada suara nangis, tapi dia nggak nangis. Kalau manusia disetel Quran, ya bukun, mereka bisa nangis, walaupun cuma baca Bismillah. Kalau orang kenal siapa yang ngirim lafaz Bismillah, itu bisa nangis setiap hari baca Bismillah. Dulu zaman-zaman kita nih Kiai, zaman-zaman belum ada handphone, gimana ajengan Kiai?
kalau dapat surat dari kekasih, bergetar nggak bacanya? Gini ya. Kalau zaman-zaman dulu ini kayaknya masih pakai lempar-lempar tuh. Gitu ya, gitu nggak? Nggak ya? Oh bener. Kalau yang udah romantis sedikit dikirim pakai kitab, dalamnya ada isinya. Min muhibbikum ya habibi, lebay. Mak bapaknya nggak pernah dipanggil habibi. Giliran baru ketemu, senang senyum-senyum, panggil habibi, ya ruhi, ya kolbi. Kita ini lebay semua. Ada di sini orang menikah, terus musuhin orang tuanya, ada nggak? Banyak. Itu nggak tahu diri itu ya. Menikah, musuhin orang tua itu yang ngelahirin kita. Dari kecil kita sama dia. Kalau pasangan bisa cerai nggak? Sama orang tua boleh cerai nggak? Ada nggak? Aku talak kau sebagai orang tua aku, ada nggak? Atau ada santri ngomong gini, Pak Kiai, semenjak saat ini aku menalak engkau sebagai guruku, ada nggak? Kalau ada murid ngomong begitu tuh murid begini atau murid begini? Miring tuh ya. Oh banyak murid miring hari ini kalau gitu. Apa kata si murid? Itu mantan guruku, itu ciri-cirinya tuh. Jangan pernah ngomong begitu. Segali guru tetap, tapi ada bab pengecualian, ya. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim itu punya guru namanya Muhammad Zuhli. Muhammad Zuhli ini tinggal di kota namanya Naisapur. Pernah dengar? Bukan orang India loh ini orang Iran. Naisapur. Di kota ini, guru tua ngajar hadis namanya Imam Zuhli. Ada anak muda datang namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Sawan ke beliau, habis itu pergi oleh muridnya bernama Muslim bin Hajjaj, diberikan tempat. Dia punya majelisnya, dimintalah Imam Bukhari ngajar. Tersebarlah kabar bahwa Imam Bukhari muda mengajar. Dan cara mengajarnya ajaib. Akhirnya dikumpulkanlah oleh Imam Zuhli dan teman-temannya 100 orang menguji Bukhari. Ada yang berani nggak dites 100 orang? Tes baca kitab. Ada yang berani nggak? Dites nahu sorobnya. Paling nanti sarap. Yang dites nahu sorob, pulang-pulang jadi sarap. Imam Bukhari dites 100 ulama kritis. 100 hadis dibolak-balik. 100 coba bayangin. Satu orang baca hadis minimal 3 menit. Atau 1 menit. Atau 5 menit. Kalau 100 berapa menit tuh? Ya setengah hari lah. Maka setengah hari dia beresin. Hadis kamu salah yang benar begini. Hadis kamu kebalik yang benar begini. Itu silsilahnya kebalik yang benar sefulan. Itu 100 orang langsung ingin menjadi murid Imam Bukhari kecuali Zuhli. Karena Zuhli awalnya kagum. Lama-lama orang semua ngaji ke Bukhari, sisa murid dia satu sop. Dulu dia bilang, kalau kalian mau ngaji ke anak bocah muda tuh, pinter orangnya. Nggak pernah ngakuin orang. Gila ngakuin bilang, Bukhari si bocah itu, kamu ngaji ke sono. Isma'u min hadzal ghulam, gitu bahasa Arabnya. Ya kalau mau ngaji boleh lah, ke anak muda si bocah baru datang nih, baru lahir nih. Ini orang tua nih, gengsi orang tua ngomong. Bener, muridnya dengar begitu langsung yang hari malam ini ngaji, besok coba-coba ngaji ke Imam Bukhari. Ternyata hafalannya lebih bagus, penjelasannya lebih cakep, orang juga lebih cakep. Nggak nyinyir. Dan yang paling ajaib apa? Imam Muslim mempersilahkan Imam Bukhari duduk di kursi tempat dia ngajar. Apa kata Imam Muslim? Wahai Tuan Syekh, izinkan aku mencium tangan dan kakimu. Kalau bahasa orang Jawa, sungkeman ya Kiai. Sungkeman itu berarti bukan amalan orang Jawa berarti itu. Itu amalan imam ahli hadis bernama Muslim kepada Imam Bukhari. Berarti sungkeman itu syirik nggak? Karena kata orang Ono, syirik katanya. Kata orang Ono, ente kenal di mana sih orang Ono? Berarti kalau sungkeman pas nikahan boleh nggak? Katanya syirik. Kata orang Ono.
Kalau seandainya syirik, mana mungkin imam ahli hadis seperti Bukhari membiarkan muridnya cium kaki dia. Mana mungkin imam ahli hadis yang kitabnya di bawah sedikit Imam Bukhari bernama Muslim, dia mencium kaki dan tangan gurunya. Nggak mungkin. Saking syahdunya kejadian itu, tambah banyak muridnya, murid-murid tambah banyak. Tapi Imam Muslim masih ngaji kepada Zuhli. Satu kali, ada orang madu domba antara Imam Bukhari yang masih muda dengan Imam Zuhli yang sudah sepuh. Terjadilah perseteruan Kiai Sepuh dan Kiai Anom. Tahu Anom? Kiai muda, gus-gus muda lah ya. Antara Gawagis dan Gawahi. Antara para gus dan Kiai. Tapi ini dia sendiri aja nih. Konfliknya panjang, saya nggak usah ceritakan. Tapi apa ujungnya? Perbedaan faham. Kata Az-Zuhli, udah tua tapi nggak penyabar. Mau diadu domba. Apa kata dia? Bukhari sesat. Ini guru nih, bilang muridnya sesat. Imam Muslim langsung berdiri. Apa kata Muslim? Kalau begitu, saya cukup ngaji sampai di sini. Lalu dia taruh kitab-kitab yang dia salin, dia tinggalin gurunya. Ya, lalu dia hanya ngaji ke Imam Bukhari. Kenapa? Karena yang disebut sesat oleh gurunya ini tidaklah sesat. Hanya perbedaan faham, tapi dipolitisasi, dirame-ramein, diviral-viralkan. Coba hati-hati ya. Yang suka adu domba itu manusia, malaikat, apa setan? Yang bisa diadu domba manusia lemah atau manusia kuat? Maunya jadi manusia lemah apa kuat? Ini kalian nih hubungannya baik, tiba-tiba ada yang manas-manasin kamu loh, tadi diomongin sama dia, terus tersinggung. Padahal belum konfirmasi. Itu namanya manusia yang dapat dipengaruhi setan, teman setan atau musuh setan. Pilih jadi musuh setan atau teman setan. Bener nih. Ya, syaitan itu di Quran, syayatinul jinni wal, ada setan jin, ada setan. Apa tugas setan tadi? Ngadu dong. Ini kiai-kiai ini bisa diadu domba loh, karena mereka bukan malaikat. Mereka ini manusia. Dan iblis minta izin kepada Allah. Apa kata iblis? Ya Rob. Nah, dia manggilnya ya Rob. Iblis itu masih berdoa. Izinkan aku menguasai pembuluh darah manusia. Maka Allah izinkan, diabadikan di Sahih Bukhari, ada sebuah hadis, inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di setiap pembuluh. Halo, mas, kamu ini punya mata? Di matanya ada darah nggak? Ya, ada setan nggak di situ tuh? Ntar dulu, kalau yang bening-bening cantik-cantik berjilbab anggun lewat, matanya ketarik nggak? Padahal masih bocil ya. Ya, kalian dewasa sebelum umurnya sepertinya ya. Kalau bapak-bapak ini saya maklumi, mungkin sudah bosan sama yang di rumah. Nggak boleh Bu ya? Salah dia nggak boleh bedak. Hah? Itu serius Pak. Saya dulu pas ngajar awal-awal di satu masjid besar di Jakarta, yang kemarin sempat ramai karena kedatangan pemimpin agama lain ya. Dulu banget umur tahun 2009. Ada satu kelas hadis. Pas kita lagi ngambil sendal yang dititipkan, itu ada perempuan cantiknya luar biasa, tinggi ya setinggi telingaku lah. Tapi badannya Masya Allah, aduhai, serius nih Kiai. Tapi saya nggak berani lihat, cuma lihat pas jatah doang. Lakan nazratul ula. Bagimu pandangan pertama, kita lama-lamain lihatnya. Hadis dhaif lagi ya. Yang kedua, syaitan. Kita nggak berani ngeliat yang kedua, karena ingat hadis dhaif itu. Tapi yang tempat kita naruh sendal, matanya nggak berhenti Pak. 3 menit itu orang masang sepatu sendal, diperhatiin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya tanya, Mas, gitu amat ngeliatinnya? Kita nanya gitu nih, sama yang jaga sendal, apa jawabannya? Ya, yang di rumah gitu-gitu aja, katanya.
Loh, saya tuh mau marah, ya kita bukan ustadznya, bukan bapak dia juga, ya. Kalau saya bapak istrinya, kita akan marah, salah kamu, nggak dandanin binimu. Dulu anakku aku kasih ke kamu masih bening, sekarang kok jadi keriput. Kok sekarang mukanya jadi kacau, itu kan salah suaminya tuh. Maka ada orang barat mengatakan, pernikahan itu awal perbudakan. Mau nggak diperbudak? Benar. Tapi cinta itu perbudakan loh ya. Kata orang barat. Karena mereka nggak ngerti ma'rifatul hub. Tidak mengerti ma'rifat cinta. Kalau orang kenal ma'rifat cinta, cinta dan perbudakan itu beda. Perbudakan itu orang merdeka dihina. Kalau cinta, orang hina dimuliakan. Cinta itu punyaku jadi punyamu. Kalau perbudakan punyamu jadi punyaku. Beda nggak? Kalau kita cinta sama orang, punya kita serahin ke dia dengan sukarela. Kalau perbudakan gimana? Punya kamu, jadiin punyaku. Mau atas nama agama, kayak mau atas nama, ya, terserah lah itu ya. Kena lagi rame masalah perbudakan, maka tadi saya mempraktekkan. Ini bukan ini Kiai ya. Jadi waktu ada yang mau khidmat pakai payung, sengaja saya nggak mau. Sengaja. Walaupun dia niatnya baik mengambil berkah. Tapi karena lagi rame bab perbudakan atas nama kiai, habaib dan para ustadz, jadi kita mengurangi itu. Ya. Tapi kalau orang cinta, jangankan hartanya, dirinya dikasih, benar nggak? Kayak udah tahu cinta aja ya. Kalau orang udah cinta, kehormatannya dia kasih, hartanya dikasih, itu kalau udah cinta. Saya mau tanya, ini sudah yakin belum imannya diterima Allah? Tapi beriman nggak? Terus ngapain beriman kalau nggak yakin diterima Allah? Yakin, berubah deh. Halo Pak Ustadz. Gimana? Sholat tapi nggak diterima. Untuk apa sholat nggak diterima? Sama kayak orang kerja nggak ada gajinya. Sama kayak makan nggak ada rasanya. Mau begitu? Iman itu belum manis kalau belum sampai di bab satunya, bab kerelaan. Nih perhatiin ya, perhatiin. Menikah, kenapa orang bahagia? Karena dia sudah ridho kepada pasangannya. Coba naikin rasa ridho ini ke Allah. Apa kata Nabi SAW? Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah. Hadis ini Sahih Bukhari. Pasti merasakan nikmatnya iman orang yang mulai rela, sukarela menerima dirinya sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang mengatur hidupnya. Kita terima takdir kita hari ini. Ada yang masih kurang terima takdirnya nggak? Ada. Ini kalian pernah dibully nggak? Pernah dibully? Terus gimana? Pas dibully kabur, minta berhenti atau lanjut? Lanjut jadi santri? Beneran nih? Setiap orang itu ada ujiannya. Kalau kalian sekarang dibully nggak lolos, nanti gimana kalau dibully udah jadi kiai? Bisa-bisa bunuh diri. Masa kiai bunuh diri? Atau minimal, ini kalau orang nggak kuat dibully ya, dia akan meninggalkan prinsipnya, lalu mengikuti prinsip orang yang membulinya, supaya dia diterima. Ada yang begitu nggak? Itu nggak usah jadi cowok, itu jadi banci aja. Ya, yang meninggalkan prinsip dia, karena takut dibully, lalu ikut prinsip orang, tinggalin paham dia, gaya dia, lalu ikutin gaya orang, itu nggak usah jadi cowok, jadi cewek aja. Tapi cewek emang begitu juga? Nggak juga ya, alhamdulillah. Berarti jadi banci aja deh ya. Apa kata Imam Nawawi Sakandari? Min jahlil murid. Nah, disebut murid. Ciri-ciri santri blow on, tuh bahasa kasarnya tuh. Kalau bahasa halusnya, ciri-ciri santri tidak mengerti. Pilih mana, bahasa yang mana yang halus, yang kasar? Biar kena langsung yang mana? Ciri-ciri santri blow on bodoh
ayat truka yaqinan indahu. Dia tinggalkan prinsipnya, keyakinannya, fahamnya, gaya hidupnya yang sudah benar. Kenapa? Mengikuti persepsi orang, mengikuti pikiran orang. Saya pelajari imam-imam yang terkenal sekarang, yang namanya masih disebut umurnya pendek. Itu imam yang paling banyak dibully di masa hidupnya. Imam fikih kita siapa? Imam Syafi'i itu oleh ahli hadis bernama Yahya bin Ma'in dikatakan Rafidiyun Khabith. Itu kenapa sorak? Ada namanya sama? Siapa namanya situ? Oh, sorry ya, ente binnya bukan Ma'in kan? Maun. Maun berarti itu dong, surat Al-Maun. Yahya bin bukan Maun, bro. Ma'in. Jangan merubah sejarah. Nanti ente dituntut sama Imam Ibnu Sa'ad nanti ya. Bukan Ibnu Sa'ad. Imam Bukhari nanti nuntut. Oke. Imam siapa yang bully Imam Syafi'i? Yahya bin yang Yahya di sono beda binnya. Semoga beda ya. Apa kata Imam Yahya bin Ma'in? Imam loh ini. Syafi'i Rafidiyun Khabis. Syafi'i itu orang Syiah yang keji. Karena Imam Syafi'i satu-satunya imam berkunut. Satu-satunya imam kalau baca Fatihah bismillahnya dikuatkan. Mirip dengan orang Syiah di zaman itu. Imam Syafi'i dekat dengan Ahlul Bait. Kalau sekarang mungkin zuriat Nabi, mau jalur Wali Songo, Ba'alawi, ataupun Wali Songong. Ya, ini wali apa nih? Wali Songong. Wali murid. Imam Syafi'i berhenti nggak digituin? Dia tetap dekat dengan Ahlul Bait, sehingga dia mengatakan, seandainya mencintai Ahlul Bait itu adalah Syiah yang keji, akulah Syiah yang keji itu. Dia pasang ya tameng, dia pasang badan dia. Nggak ada dia ngomong gitu. Kiai, ngapain bahas begitu? Nanti murid bubar, jamaah bubar. Nggak ada dia ngomong gitu. Kiai, ngapain masih mempertahankan ini? Nanti pesantren ente sepi. Nggak ada dia ngomong begitu. Dulu lagi rame-rame saya bab Palestina, Kiai. Itu beberapa pesantren yang sudah ngundang, sudah deal, sudah nyebar flyer. Kita uji, saya tanya. Lewat tim kita, tanya. Tanya tuh sama kiainya. Nah, takut nggak nih nanti? Ini saya ngomong apa yang saya yakini, yang saya tahu, yang saya alami, bukan kata orang. Kita tetap bela Palestina, tapi kita punya fikrah manhaj Ahlussunnah yang jelas. Ahlussunnah aja, nggak ada main-main sama Syiah. Ya. Tapi beberapa pesantren takut nanti orang tua ngambil anaknya dipulangin kalau ngundang saya. Akhirnya benar, ada satu pesantren, dua pesantren, kemudian, oh ya terima kasih Bu ya, sudah pengertian. Dia minta kasih sama saya, padahal saya lagi nguji. Oh, mohon maaf, kita sudah blacklist sudah. Kiainya takut sepi pesantrennya, takut ditinggal wali santri. Dia nggak punya paham, dia nggak punya pendirian. Ya. Kalau kiai sejati, apalagi Ahlus Sunnah sejati, dari dulu ulama Ahlus Sunnah, apalagi Nahdiyin, kalau di Sumatera Barat tuh Perti, itu punya prinsip dibenci orang, mau diapain orang, mereka hajar terus. Paling rame sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, habis itu orang sadar lagi kebenaran, balik lagi. Balik lagi pasti. Gimana Kiai? Aman Kiai ya? Insya Allah. Kalau aswajanya tulen, itu aman sama saya. Kalau aswajanya setengah-setengah, itu nggak aman. Ya. Alhamdulillah. Sok merasa aswaja lah kita ya. Astaghfirullahalazim. Itu imam siapa tadi? Imam? Bukan yang dibully. Yang dibully siapa? Imam kita, Imam Syah. Coba imam yang kalian kenal, imam siapa lagi?
Hanbali. Lah ya bener, Abi Syafiyah Hanbali. Tapi yang lain ya nggak, yang sulit sedikit lah. Apa? Apa Kiai? Sanusi. Waduh, banyak bener. Cerdas-cerdas juga nih santrinya nih. Atau aja tuh apa? Imam siapa? Al-Maturidi. Asy'ari dulu lah ya, Maturidi kan jauh. Imam Maturidi ini wafatnya 333. Kalau Imam Asy'ari 324. Yang paling sering kita pakai sifat 20 Aqidatul Awam mengikuti manhaj ajaran Imam Ash. Nah, tapi kalau saya insya Allah Oktober ini mau ziarah ke Imam Maturidi, ziarah kedua insya Allah. Kalau di Imam Maturidi dia beda lagi babnya. Oke, Imam Asy'ari. Imam ini sampai sekarang 90% lebih, 95 bahkan. Ahlus sunnah di semua wilayah di dunia itu akidahnya Asy'ariyah. Ahlus sunnahnya akidah apa? Jadi ada yang ngaku ahlus sunnah tapi ono. Ahlus sunnah yang bukan nggak bersanad dia. Ngakunya ahlus sunnah juga. Imam Abul Hasan Asy'ari ini punya ayah sambung, ayah tiri. Jadi dia, mohon maaf kalau kalian mengalami hal yang sama. Ibunya ditinggal mati oleh ayahnya namanya Ismail. Maka dia cantik menikah lagi. Yang menikahinya kiai besar aliran yang bukan ahlus sunnah. Namanya Abu Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili. Pemimpin aliran Mu'tazilah. Imam Asy'ari ini tadinya ngaji sama guru murid Imam Hanbali, Ahmad bin Hambal, namanya Zakaria As-Saji. Siapa namanya? Udah mateng, tapi karena punya ayah sambung lalu nyantri kepadanya, maka beliau ngajilah akidah Mu'tazilah. Tapi dia merasakan yang diajarkan ayah sambungnya lain dengan Imam As-Saji, kawan dari ayahnya. Ketika umurnya mendekati 40, dia kemudian menyimpulkan ajaran ayah sambungnya berlain dengan ajaran ayahnya yang dia ketahui dari Imam Zakaria As-Saji. Ini bukan sesajian ya, namanya memang Zakaria As-Saji. Resikonya kalau dia melawan ayah sambungnya, dia akan dihujat orang, itu anak kurang ajar, masa ayahnya dilawan? Apalagi di Baghdad saat itu yang masyhur ajaran akidah Mu'tazilah, ajaran Ahlus Sunnah lagi redup. Kalau dia kemudian melawan Abu Ali Al-Jubba'i, kalah malunya nggak tanggung-tanggung. Tapi kalau menang, dia akan bisa membuat banyak ribuan orang tobat. Dan Imam Asy'ari, dia kemudian kuat di situ. Dia kasih ayahandanya beberapa pertanyaan oleh Imam Abu Hanifah, ya, oleh Imam siapa? Nawawi Al-Bantani, disebutkan 3 kisah yang dinukil dari Imam Ibnu Asakir. Tabyin Kadzbil Muftari fima nusiba ilal Imam Al-Asy'ari. Tapi sebenarnya itu banyak pertanyaan, hanya 3 yang dikasih, yang disebutkan. Mau tahu nggak pertanyaannya apa? Atau sudah tahu? Ayo yang sudah tahu apa pertanyaannya? Belum? Jadi ini ada kasus. Orang kafir, orang mukmin, anak kecil. Itu kalau mati tinggalnya nanti di mana? Kuburan. Kalian polos bener sih. Bikin aku jatuh cintrong. Oke. Orang mukmin, orang kafir, ya anak kecil kalau meninggal, nanti di akhirat dia masuk apa? Sorga apa neraka? Langsung aja. Pertanyaannya 3 orang loh ini. Maka jawabannya juga harus ada 3. Orang mukmin kalau mati di mana? Tapi mukminnya amalnya sedikit. Kira-kira sorganya tinggi apa rendah? Gak tahu aja pernah masuk sorga ya.
Kalau orang kafir mati, dia orang paling kafir sealam semesta. Itu kalau masuk neraka, neraka yang mana? Ente senang bener kayak punya dendam sama orang tuh ya. Jahanam. Jahanam itu bahasa Suryani yang kemudian diserap dalam bahasa Arab dan Ibrani. Artinya api. Jahanam. Ya. Jangan kasih nama anak Jahanam ya. Ngambil dari Quran, dapatnya nar. Ya, ngasih namanya Sultan An-Nari. Wah, kan keren namanya ya. Sultan Jahannam. Putri As-Sa'ir. Ya, mau kasih nama begitu anaknya? Jangan deh ya. Ini orang kafir, paling kafir. Di mana tempatnya? Neraka. Paling pertanyaan ketiga. Ini yang ditanya, bukan kalian yang ditanya, nih imam. Anaknya nanya ke ayah sambungnya di hadapan ratusan jamaah. Ini ada berapa ratus ini, Kiai? 1000. Oh, berarti 1000-an jamaah zaman itu ya. Imam Bukhari, Imam Asy'ari itu sekali majelis dengan ayahnya, itu yang datang dari semua penjuru. Yang ketiga pertanyaan Asy'ari, wahai ayahanda, kalau anak kecil meninggal, dia masuk mana? Sorga apa neraka? Kalau kalian ditanya jawabannya apa? Sorga. Tapi kalau masuk sorga, sorganya yang mana? Ya, kalau mukmin yang tadi amalnya sedikit, sorganya rendah. Kalau mukminnya amalnya banyak, oke, anggaplah amalnya banyak nih. Kalau tadi kafir, paling kafir, sorganya paling. Ini anak kecil. Masuk surga paling rendah. Kira-kira kalau dia ngelihat orang mukmin masuk surga, walaupun surganya nggak tinggi-tinggi amat, tapi kan lebih tinggi dari dia. Dia cemburu nggak? Cemburu. Jadi ayahandanya jawab, kalau anak kecil meninggal, Ananda, dia masuk surga, tapi surganya rendah. Kata ayah angkatnya. Siapa nama ayah angkatnya tadi? Abu Ali Al-Jubbai. Coba hafalkan. Al-Jubbai menjawab, itu anak kalau mati masuk surga, surga paling rendah. Imam Asy'ari dalam hati ngomong, kena jebakan nih ayahku. Ayah sambungnya kena jebakan. Ditanya balik, ditanya lagi, wahai ayahanda, apa pendapatmu jika nanti si anak kecil protes? Ya Allah, kenapa surgaku rendah? Karena aku nggak pernah dosa. Kata Abu Ali Al-Jubbai, nanti Allah akan jawab. Kata ayah angkat dia, ayah sambung dia. Nanti dia jawab, seandainya kamu dewasa, seperti orang yang mukmin yang itu, yang surganya lumayan, kamu bukan mati dalam keadaan mukmin atau taat. Kamu mati dalam keadaan kafir dan bermaksiat. Kata Imam Asy'ari kecil muda, wah, ayah sambungku kena jebakan lagi. Dikasih pertanyaan berikut. Wahai ayahanda, nanti kalau dia protes seperti itu, nanti orang kafir juga protes. Apa tadi alasan Tuhan menurut Abu Jubbai? Kalau kamu umurmu panjang, kamu nanti mati kafir dan mati dalam keadaan maksiat, maka dimatiin waktu kecil. Kata Imam Asy'ari, wahai ayahanda, kalau nanti orang kafir yang masih mati masuk neraka itu protes gimana? Ditanya sama Jubbai, emang dia mau protes gimana? Dijawab oleh Imam Asy'ari, nanti dia protes, wahai Tuhan, kalau engkau tahu aku nanti mati kafir, kenapa nggak dimatiin kecil seperti si bocah kecil itu yang masuk surga walaupun surganya paling rendah? Al-Jubbai di situ bingung, mau jawab, salah. Akhirnya dia kemudian kata, disitulah dia kalah. Jadi kalau cara ini ciri-ciri kalau debat sama orang untuk kita menang, orangnya kehilangan, ngomongnya udah nggak jelas. Bisa jadi ngomongnya ngerantul atau diem. Ya. Atau orangnya jadi ngomong-ngamuk sama kita. Ente goblok, ente, atau dia pakai air, itu orang udah kalah tuh. Akalnya udah nggak main. Jadi ciri-ciri orang kalah diskusi debat,
gebrak meja, lempar, mulai kata-kata kasar, itu kalah debat tuh. Ya, sayangnya sekarang kayak gitu dipertontonkan di TV, Kiai. Ya, yang melakukan Syekh Rocky Gerung, qaddasallahu sirrahu. Gitu ya. Dia permalukan lawan-lawan debat dia, ya kan. Cuma sayang dari pesantren masih jarang yang menunjukkan jago berdebat. Sayang ya. Semoga nanti yang ahli-ahli mantik di sini bisa nunjukin cara berdebat yang lebih islami. Yang kata-kata bodoh ya, kata-kata tolol nggak keluar ya. Amin. Insya Allah biar beda sama Syekh Kiai Haji Rocky Gerung qaddasallahu sirrahu ya. Kita kagum sama cerdas dia, cuma kata-kata itu muncul kita nggak berkenan aja sebagai seorang muslim yang belum sempurna ya. Kembali ke Imam Asy'ari. Kata Asy'ari, semenjak saat ini wahai ayahanda, aku lepaskan ajaranmu seperti aku melepas jubahku. Maka dilepas jubahnya. Padahal dia nggak pernah ngikutin juga. Ya. Habis itu dibully, disesatkan. Akhirnya beliau nulis ar-raddu ala kritik fulan. Tidak pernah dia berdamai sedikit pun dengan kelompok mayoritas. Karena beliau bertahan. Yang bermanhaj aliran Asy'ariyah terbesar di dunia. Bukan lagi. Mulai dari ujung Aceh sampai Papua, itu orang kenal namanya sifat 20, Allah wujud kidam. Walaupun dia nggak tahu kitab Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Ummul Barahin, dia nggak perlu tahu Kharidah Bahiyah. Tapi alam bawah sadar orang kita ngerti semua. Allah wujud, itu apa? Sifat tidak takut. Ternyata itu sifat dari Nabi Muhammad SAW. Ini perhatiin. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Ingin jadi orang besar? Bukan besar perut, bukan besar kepala, bukan. Ini besar di hadapan Allah. Dipandang oleh Allah Subhanahu, mau yang dipandang Allah itu cuma Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan keyakinan makhluk meninggalkan dia. Nggak nyambung dia, nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Yaudah tinggalin bab bidadari dah. Imam Asy'ari, ajarannya karena beliau bersabar dibully sampai hari ini dipakai orang. Ternyata ini dia buyutnya namanya Abu Musa Al-Asy'ari, murid langsung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad SAW mengajarkan ke sahabat-sahabatnya, di saat engkau ditinggalkan makhluk, jangan tinggalkan keyakinanmu kepada Khalik. Makhluk pasti mati, Allah tidak pernah mati. Nanti ketika mereka mati, makhluk berikut muncul akan mengikuti. Maka dalam hadis qudsi dikatakan, wahai hambaku, kata Allah, ya, hadisnya Hasan, jika kamu tidak merasa berdosa, maka aku akan datangkan generasi baru, kelompok lain yang berdosa lalu minta ampun kepadaku lalu aku ampuni. Jadi ternyata Allah itu lebih senang sama bapak-bapak, ibu-ibu ini yang mengaku merasa bersalah daripada orang yang merasa tidak pernah orang merasa bersalah pasti minta ampun, tapi kalau nggak pernah merasa bersalah, Mas, itu istrinya pernah minta maaf nggak? Pernah. Lebih sering mana? Jenengan apa dia? Sampean apa dia? Hah? Siapa yang sering minta maaf? Masnya. Ya, itu kayaknya perih banget tuh hatinya. Ibu-ibu itu kalau minta maaf nggak pakai mulut, minta maafnya pakai kopi pagi. Mas, ini kopi. Bener ya? Kalian belum jadi istri ya nggak paham. Tanya sama ibu-ibu tuh ya. Berat emang minta maaf tuh. Allah tidak syaitan, makanya syaitan ini nggak pernah minta maaf. Iblis itu ngomong begini ke Nabi Musa, hadis Sahih Bukhari, hei Musa, aku mulai sadar nih Musnya, gimana caranya supaya aku diterima Allah Mus? Manggil Nabi Musa nih ya. Kata Nabi Musa, beneran Iblis, ente mau tobat? Kata Iblis, iyalah,
udah capek jadi pembangkang. Kira-kira begitu kalau diterjemahin bebas. Kata Nabi Musa, oke kalau begitu, ayo sini. Nggak tahu diajak kemana. Nabi Musa tahu satu rahasia yang diketahui Bani Israel. Nabi Musa mengerti di mana kuburan Nabi Adam. Maka dibawalah si iblis ke kuburan Nabi Adam. Iblis bingung, ini tumpukan tanah kok panjang begini, ini apaan nih Mus? Gitu. Kata Nabi Musa, bro Iblis, ini kakek gua. Dulu ente waktu di sorga disuruh Allah sujud. Ente sujud nggak? Enggak. Ya, kalau dalam ajaran kita nih, kita disuruh sholat, ketinggalan kodok, benar nggak? Nah, sekarang kodok sujudmu kepada Nabi Adam. Gengsi dia. Apa kata si Iblis? Mus, lu main-main sama gue ya? Jangankan dia mati sudah bau tanah, dia hidup pun ini si Azazil Iblis gengsi sujud kepada. Habis itu kabur tuh Iblis. Apalagi sudah mati. Wow, gitu tuh. Jadi ternyata ini rahasia kita loh ya. Iblis nggak tahu ngerti apa enggak nih. Iblis itu sifat pendiriannya mirip-mirip sama para nabi. Pendirian nggak tuh Iblis? Tapi bagus nggak? Jadi kalian jangan pendirian kuat untuk hal yang salah. Nanti kita bilang kamu punya pendirian prinsip, ternyata babnya salah lagi. Berpendirian untuk membela kebatilan, bukan itu yang kita maksud. Tapi harus jadi diri sendiri. Sepakat? Ya, orang mundur ketika diuji masa muda, dia pasti gagal ketika diuji di masa tua. Ya, yang sudah pulang-pulang ke rumah, balik lagi sini ya, balik lagi ke pesantren. Ya, pembulian itu ada di semua sekolah, ada di semua. Ya, anak saya kan juga masih pesantren, masih kelas 2 SMP, sama kayak kalian ini, juga dibully, malah ditonjok, matanya sampai memar. Ya, sampai memar. Ya, kita nggak marah-marah, kita bawa aja anaknya. Ya, saya datang ke pesantren, satpamnya ngamuk-ngamuk. Pak, ini bukan hari kunjungan. Kita diam aja. Ya Pak, saya lagi lihat anak saya. Udah ketemu, dikata-katain lagi. Ngapain di sini Pak? Ini bukan hari kunjungan. Anak saya sakit, saya bawa pulang. Kita datar aja ngomong. Oh ya mama papa, kita bawa pulang. Tapi habis itu saya nggak bilang, kamu kalau begini di rumah aja. Nggak, saya bilang, kamu tetap di pesantren. Ya, karena saya dulu waktu SD, SMP, hampir tiap hari tengkar. Ini bonyok-bonyok di kepala biasa. Maklum, zaman SD, zaman bahla, gimana Pak? Kita bentar-bentar tawuran. Bahla, gimana Pak? Kita bentar-bentar tawuran. Tawuran kampung, tawuran antar SD. Biasa itu. Hari pulang-pulang pasti ada mengkap di sini. Tapi biasa sudah. Belum lagi verbal. Ya. Jadi adik-adik ini jangan patah semangat kalau ada masalah di sekolah. Ya. Dan saya katakan seperti yang dikatakan oleh Abu Sa'id Khudri ketika murid-murid datang ke Madinah. Apa kata beliau? Marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai wasiat baginda. Lalu ditanya, apa maksud engkau wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id mengatakan, dulu baginda Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada kami, hai sahabatku yang tinggal di Madinah, yang tinggal di mana saja, nanti kalian akan didatangi oleh semoga sifat-sifat Rasul dalam kita semua. Semoga para guru dengan para masyaikh berkahi keluarganya. Allah berkahi, Allah tutupi aibnya di hadapan kita, di hadapan Allah SWT, dan semua santri Allah berikan nur ilmu di kolbunya. Saya Al-Muhammad SAW seperti kalam Sayyidina Muhammad SAW, sikap seperti sikap Muhammad SAW, dan nanti sukses berjuang Islam